Jadi ini dia ya tanaman saya. Ini usianya kurang 3 bulan, setahun lah. Ya setahun lah, ya kurang 3 bulan lagi. Ini bisa kita lihat ya daunnya, ini keriting. Tapi alhamdulillah ya buahnya banyak dan besar-besar. Tuh. Ini ya sudah banyak yang merah. Ini sengaja saya bungkus soalnya banyak sekali serangan dari lalat buah ya. Ya jadi lalat buah itu merusak semua buah-buahan. Jadi saya bungkus ini supaya tidak kena sengatan dari lalat buah. Di sini ada beberapa contoh ya. Seperti ini ya, sudah banyak yang jatuh. Sedangkan yang saya bungkus saja masih tembus dia, masih bisa menyengat nih. Seperti ini. Sudah saya bungkus tapi masih juga dia menyengat. Ini menurut saya ini lalat buah ini yang paling susah dikendalikan daripada hama-hama yang lain. Ini seperti ini contohnya. Nah ini ya, jadi kalau teman-teman memiliki buah ya, buah apa saja kalau ada sengatan seperti begini, ini seperti suntikan. Nah ini pasti lalat buah ini. Tidak lain dari lalat buah ya, karena dia itu menyuntikkan ke dalam buah ini telur-telurnya, sehingga telur-telurnya itu berkembang dalam ini, menjadi ulat dalam buah ini. Jadi kalau ada buah yang seperti begini, ini yang rontok-rontok begini, ini karena lalat buah. Ini ini saja dibakar ya, dibakar atau dibuang jauh-jauh. Tapi saya ini mending bakar ya. Kalau dibuang lagi takutnya balik lagi nanti anaknya, turunannya. Nah ini juga hancur. Ini bisa dilihat ya, sudah berjamur ini. Jadi bekas suntikan dari lalat buah itu masuk ke dalam buah, dengan jamur juga masuk ke dalam buah. Ya bisa kita lihat dari daunnya ya, keriting. Nah, ini karena dulu itu sempat saya tidak rawat ini selama 2 bulan kah 3 bulan kalau tidak salah, itu sempat saya tidak rawat. Jadinya ya seperti ini. Polybagnya juga tidak saya rawat tanahnya. Jadi dia kekurangan nutrisi ya. Tanah yang ada dalam polybag ini tidak pernah diisi sama nutrisi atau mikroba, jadinya ya seperti begini. Dia kering sama keras, atau sama keras. Ini juga karena pemakaian dolomit ya. Sebaiknya itu dolomit kalau mau digunakan, kita ambil airnya saja, ampasnya itu kita buang. Ya ini busuk lagi ini. Ya jadi daun yang ciri-cirinya kekurangan unsur hara itu seperti begini. Ya, dia bergelombang ini. Ya. Ini ya. Jadi teman-teman kalau mempunyai pohon cabai keriting, itu jangan langsung disemprot sama insektisida. Jangan divonis bahwa tanaman teman-teman itu terkena hama ya. Jadi kita harus mengetahuinya dulu, ciri-cirinya seperti bagaimana, baru kita lakukan penanganan. Takutnya kalau memang keriting tidak disebabkan oleh hama, terus kita semprot menggunakan insektisida ya, takutnya keritingnya itu akan semakin parah ya, karena akan terjadinya nanti juga itu yang namanya keracunan pada daun ya, karena kita semprot terus ya, jadi kita rasa loh kok keritingnya masih ada, semprot lagi, padahal yang jadi permasalahan adalah kurangnya unsur hara ya. Jadi seperti itu. Ini kemarin baru 2 kali saya semprot, baru 2 kali saya ini pupuk ya. Ini sudah ada yang mulai lurus seperti ini, sudah ada yang mulai mulus ini. Jadi ini pupuk yang saya gunakan ya teman-teman. Ini kain putih ya yang saya taruh di tempat-tempat ini. Jadi unsur yang saya gunakan itu unsur P, K, sama N ya. Tapi N-nya ini hanya 13%. Saya perbanyak di unsur mikronya karena tanaman saya itu kekurangan unsur mikro. Ya,
seperti ini ya. Ini tuh ya, ini kandungannya ya, bisa dilihat ya. Ini ZN, itu yang di bawah Fe ya, besi. Ini ada boronnya 1,21 ini. Terus kalau yang untuk yang satunya ini untuk yang ini lengkap juga ya unsur mikronya, tapi dia tidak ada unsur boronnya. Jadi saya gunakan itu ini setengah dosis sama ini setengah dosis ya. Saya perkuat di P sama K karena tanaman saya itu proses pembungaannya juga masih berlangsung dan juga pembuahannya ya. Jadi ini MKP ini fungsinya buat merangsang pembungaan ya, agar tumbuh bunga-bunga baru, dan juga bisa untuk mempercepat pematangan buah ya. Kalau ini kaino putihnya itu untuk mengisi buah ya, dari masa buah itu supaya lebih besar lagi. Ini saya gembur-gemburkan dulu ya tanahnya, soalnya ini sudah 3 bulan tidak pernah dirawat, tapi dia masih kasih terus saya buahnya. Jadi saya harus balas kebaikannya. Jadi saya rawat ya. Saya gemburkan dulu semua. Ini harusnya ini diberikan mikroorganisme ya, supaya gembur kembali. Nanti saya ini buatkan sementara proses. Sebelumnya saya itu kalau menanam jarang ya menggunakan NPK, maksudnya kimia semua, kimia 100% itu jarang. Biasa itu saya fermentasi dulu pupuknya, kimianya, supaya menjadi ion kation ya, biar tidak kimia lagi. Tapi karena semua lagi proses, termasuk kompos dan juga kohenya ya, kohe kambing yang saya sementara proses ini. Jadi untuk sementara saya pakai kimia 100% ya. Oke. Jadi ini pupuknya di sini karena hanya 3 tanaman, jadi ini hanya 1 liter ya. Saya kasih 1 tanaman 1 gelas, 1 gelas lebih sedikit lah. Biar untuk sementara dia bisa produksi terus kuat. Nanti kalau sudah jadi POC nya, organiknya, baru kita gas. Ini buahnya sudah saya panen, kita hitung ya sekitar berapa gram kira-kira ini. Nah, ini timbangannya sudah saya siapkan, ini sudah saya setel di 0 ya. Ya, kita masukkan cabenya, kita akan lihat berapa yang kita dapat hari ini. Cabai ini sudah saya panen berkali-kali ya, tidak pernah berhenti dia berbuah, padahal medianya, tanamannya tidak pernah dirawat. Barusan saya rawat itu minggu lalu ya, sekitar minggu lalu ya, dapat 200 gram ya, pas. Ini buahnya mengkilat. Ini cabai yang terkenal pedas juga ini. Untuk saya pribadi ini tidak sanggup untuk makan 1 biji ini. 1 biji ini tidak sanggup, saya paling habisin cuman setengahnya saja. Mungkin ada dari beberapa teman-teman ya yang bertanya, kok bisa seperti itu ya, padahal tanahnya kering, tidak terawat, terserang hama, kekurangan nutrisi, tapi tidak kalah ya, buahnya itu masih banyak, calon buah juga ya. Itu karena dari media tanamnya, semua itu karena dari media tanam. Mungkin teman-teman melihat itu untuk media tanam ini, di atasnya itu memang seperti kering ya, tapi di dalam itu mungkin saja masih banyak tersimpan nutrisi-nutrisi ya, yang masih bisa diserap oleh tanaman. Jadi kalau teman-teman ingin bercocok tanam, fokuskanlah, maksimalkanlah pada media tanamnya terlebih dahulu, agar kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi ya, kita harus ikuti kemauan tanaman ya, bukan kita mengikuti kemauan kita. Kalau kita mengikuti kemauan kita, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kalau sebaliknya, kita mengikuti apa yang dimau oleh tanaman, maka tanaman tersebut akan memberikan kita hasilnya.
Ya, dan ini juga saya sementara memperbanyak lagi ya. Ini ada beberapa bibit yang saya semai kembali, dan nanti saya akan share bagaimana cara membuat media tanam seperti ini ya. Baiklah teman-teman, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, like, share, and comment. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.